Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Jessica, mahasiswi program studi manajemen. Pada video ujian akhir semester Bahasa Indonesia ini, saya akan mempresentasikan sebuah tema yang sangat relevan dalam dunia bisnis modern, yaitu penerapan etiket komunikasi verbal dan non-verbal dalam presentasi bisnis dan negosiasi dengan klien. Saya memilih tema ini karena dalam dunia bisnis, kemampuan berkomunikasi bukan sekedar perlengkapan, tetapi juga merupakan kunci utama yang menentukan apakah sebuah pesan diterima dengan baik atau justru disalahpahami. Komunikasi verbal maupun non-verbal dapat menentukan apakah kerjasama terbentuk dan apakah presentasi berhasil atau apakah negosiasi mencapai kesepakatan. Video ini akan berlangsung dalam 3 bagian besar. Yang pertama, penjelasan teori komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kedua, studi kasus berupa contoh penerapan yang salah dan penerapan yang benar. Dan yang ketiga, refleksi manfaat dan kesimpulan. Saya berharap penjelasan ini memberi gambaran lengkap tentang pentingnya etiket komunikasi dalam konteks profesional, khususnya bagi kita mahasiswa bisnis. Ini adalah penjelasan lengkap teori komunikasi nonverbal dan juga verbal. Untuk yang nonverbal, komunikasi nonverbal adalah bentuk penyampaian pesan tanpa kata-kata. Menurut para ahli, komunikasi nonverbal bahkan menyumbang lebih dari 60% makna dalam suatu percakapan. Artinya, sebelum orang memahami isi ucapan kita, ia lebih dahulu menilai cara kita berbicara. Yang pertama ada kinestik. Kinestik merupakan ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, dan postur tubuh. Dalam sebuah presentasi bisnis, kinestik berfungsi menunjukkan kompetensi dan juga rasa percaya diri. Contohnya, kontak mata yang stabil menunjukkan keterbukaan dan kredibilitas. Postur tubuh tegap menandakan kesiapan dan profesionalitas. Gestur tangan membantu audiens memahami poin tertentu. Ekspresi wajah mempertegas pesan emosional. Ketika seorang berbicara sambil memalingkan wajah, tangan gelisah, atau tubuh membungkuk, maka pesan verbalnya akan dianggap kurang meyakinkan. Yang kedua ada proxemic. Proxemic adalah pengaturan jarak dan ruang saat berkomunikasi. Dalam dunia bisnis, pengaturan jarak sangat penting. Ada beberapa zona jarak. Yang pertama ada jarak intim. Ini tuh tidak digunakan dalam konteks kerja. Ada jarak profesional digunakan untuk komunikasi informal antar rekan kerja. Ada jarak sosial yang digunakan dalam presentasi dan negosiasi. Dan yang terakhir ada jarak publik digunakan saat berbicara di forum besar. Ketika kita berdiri terlalu jauh, kita terkesan tidak percaya diri. Terlalu dekat dianggap melanggar ruang pribadi. Jadi menjaga jarak sosial yang tepat membentuk kenyamanan profesional. Dan yang ketiga ada artifaktual. Artifaktual adalah komunikasi yang disampaikan melalui pakaian, riasan, aksesoris, gaya rambut, kebersihan diri, dan juga penataan ruangan. Walaupun terlihat sepele, artifaktual memberi kesan pertama yang sangat kuat. Dalam konteks bisnis, penampilan yang rapi menandakan profesionalitas dan kesiapan. Misalnya, kemeja rapi, blazer, tata rambut yang bersih, dan juga makeup natural. Sebagai mahasiswa manajemen, artifaktual menjadi bagian penting ketika mengikuti presentasi tugas, lomba, ataupun wawancara kerja. Untuk yang komunikasi verbal adalah penyampaian pesan melalui kata-kata. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Dalam dunia bisnis, diksi harus formal, objektif, profesional, dan juga tepat sasaran. Beberapa diksi bisnis yang tepat adalah analisis, objektif, proyeksi, strategi, target, efisiensi, evaluasi, implementasi, dan juga urgensi. Pemilihan diksi yang baik membantu memperkuat kredibilitas pembicara. Dan yang kedua ada kelugasan penyampaian. Kelugasan berarti bicara secara jelas, runtut, tidak bertele-tele, dan tidak terbata-bata. Penyampaian yang lugas akan membuat audiens tetap fokus. Contoh yang tidak lugas. Jadi strategi kita tuh kayak ya pokoknya harus lebih bagus aja. Dan contoh yang lugas, strategi ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional sebesar 15% dalam 3 bulan. Yang ketiga ada kekuatan argumen. Kekuatan argumen harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama ada sistematis yang memiliki alur. Yang kedua ada relevan, yaitu sesuai topik. Dan juga yang ketiga ada logis didukung dengan fakta ataupun data. Dalam presentasi bisnis, argumen yang emosional tidak cukup. Diperlukan analisis dan juga bukti agar mendapat menjadi meyakinkan. Sekarang saya akan menunjukkan
2 perbandingan studi kasus. Yang pertama, versi yang salah menampilkan kesalahan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kedua, ada versi yang benar menampilkan etiket komunikasi lengkap. Buat yang salah, ini adalah contohnya. Halo, saya mau jelasin soal strategi pemasaran. Jadi, menurut saya kita tuh harusnya lebih sering promosi gitu deh. Soalnya kayaknya sih itu bisa nambah penjualan mungkin. Terus ya pokoknya saya pikir itu aja sih. Nah, kesalahan yang terlihat di sini tuh postur tubuhnya membungkuk. Jadi kinestiknya buruk. Terus menghindari kontak mata. Adanya juga banyak filter word seperti kayaknya dan juga pokoknya. Diksi tidak profesional, argumen tidak ada data ataupun alasan, penampilan casual kurang rapi. Kesimpulannya, pesannya ini tidak sampai karena banyak keraguan daripada informasi. Dan yang kedua itu ada versi yang benar. Selamat siang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan strategi pemasaran baru yang dirancang untuk meningkatkan brand awareness sebesar 30% dalam kurun waktu 3 bulan. Strategi ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, ada penguatan digital marketing melalui konten terarah, analisis perilaku konsumen, serta penggunaan fitur iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih tepat. Yang kedua, ada customer engagement approach, yaitu membangun hubungan 2 arah dengan pelanggan melalui survei rutin, respon cepat terhadap keluhan, dan juga personalisasi penawaran. Yang ketiga, melakukan evaluasi kinerja setiap 2 minggu untuk memastikan strategi berjalan efektif dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Berdasarkan data uji coba periode kuartal sebelumnya, strategi ini terbukti meningkatkan engagement rate dan juga conversion rate secara signifikan. Oleh karena itu, saya merekomendasikan implementasinya pada periode berikutnya. Nah, kelebihan dari versi yang benar itu, diksinya lebih formal, argumen sistematis dan juga logis, kontak mata stabil, dan gestur tubuh proporsional, intonasi meyakinkan, penampilan profesional sebagai komunikasi artifaktual. Untuk refleksi dan juga manfaat dalam dunia bisnis, baik presentasi, negosiasi, maupun kerja tim, etiket komunikasi memiliki peran penting. Yang pertama, untuk presentasi bisnis, komunikasi verbal yang jelas dan juga non-verbal yang suportif akan meningkatkan kredibilitas, membuat audiens lebih fokus, mempermudah penyampaian data dan rekomendasi, mempengaruhi keputusan manajemen. Sebagus apapun isi presentasinya, jika disampaikan tanpa etiket komunikasi, pesannya tidak akan efektif. Dan yang kedua, untuk negosiasi dengan klien. Negosiasi bukan hanya tentang harga ataupun angka, tetapi juga kepercayaan dan juga persepsi profesionalitas. Bahasa tubuh yang menenangkan, postur tubuh yang tegak, dan diksi yang tepat memberikan kesan bahwa kita menguasai materi dan dapat dipercaya. Yang ketiga, untuk kerja tim. Etiket komunikasi membantu mencegah konflik internal, mempercepat pengembalian keputusan, memperjelas tanggung jawab, dan meningkatkan efisiensi kerja. Komunikasi verbal yang luas dan sangat penting agar tidak menjadi miskomunikasi dalam proyek kelompok. Yang keempat, untuk mahasiswa manajemen, etiket komunikasi menjadi bekal penting untuk interview magang dan juga kerja, pitching ide bisnis, presentasi tugas, kerjasama dengan rekan kelompok, menghadapi dosen dan pihak akademik. Maupun kemampuan ini akan terus dibutuhkan sepanjang karir, terutama di bidang manajemen yang sangat berorientasi pada interaksi. Dengan demikian, mengenai penerapan etiket komunikasi verbal dan nonverbal dalam presentasi bisnis dan negosiasi dengan klien. Dari penjelasan teori, contoh studi kasus, hingga refleksi manfaat, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi adalah fondasi yang membangun profesionalitas seseorang. Dengan menerapkan kinestik yang tepat, menjaga prosemik dan memperhatikan artifaktual, serta memilih diksi yang profesional dan menyampaikan argumen secara sistematis, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya harap materi ini bisa menjadi bekal berharga untuk perkuliahan dan kerja nantinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.